Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah kepahaman yang nantinya pun dari kepahaman itu akan mendorong dari para pemirsa semuanya kepada hal yang dimana hal itu ke arah yang lebih baik lagi bagi kehidupannya semuanya. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, semoga yang saat ini sedang penuh kehidupannya dengan lika-liku permasalahan hidup, semoga saja diberikan solusi yang terbaik dan juga diberikan penyelesaian yang terbaik, dan nantinya pun semoga saja mendapatkan sebuah hikmah-hikmah daripada permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit pula, semoga saja diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi dari penyakit-penyakitnya, baik itu penyakit medis atau penyakit non medis. Dan juga terima kasih banyak atas segala hal, atensi, dukungan, dan wujud rasa cinta atau apresiasi kepada tim channel Padukan Gaul. Kami juga terima kasih banyak atas segala hal dukungan yang Anda berikan. Semoga hal itu pun bisa berdampak baik dan kembali baik kepada kehidupan para pemirsa semuanya. Dan sedikit pemirsa bahwasanya beberapa fakta di dunia manusia, di mana banyak sekarang ini orang-orang yang mereka datang ke Padukan Gaul memiliki banyak di antara permasalahan rumah tangga, di mana rumah tangga yang sudah dibangun berjalan bertahun-tahun, yang dahulu kala itu sangat adem, tentrem, nyaman, dan antang atau sisi manusiawinya, tiba-tiba di posisi-posisi sekarang banyak sekali hal-hal yang hingga akhirnya membuat rumah tangga itu mulai berantakan, bahkan di ujung tanduk perceraian. Beberapa kali kita buat konten di waktu-waktu yang lalu bahwasanya ada suatu pengaruh gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia, di mana hal itu dimulai daripada orangnya sendiri, gaib yang dalam tubuh manusianya, ataupun daripada gaib yang dari leluhur atau dari manapun. Dan juga beberapa di antaranya orang-orang yang mengalami banyak permasalahan hidup rumah tangga ini sendiri, mereka notabene cenderung yaitu termindset pola pikirnya bahwa mereka itu dikerjai oleh orang lain. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya kita sebagai manusia, di mana juga kita punya banyak salah dan juga hal-hal buruk yang akhirnya bisa membuat daripada permasalahan rumah tangga seperti sedemikian rupa. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan. Namun jika halnya kita termindset bahwa hal ini, saya curiga kepada hal ini, bukankah nanti akan membuat hal itu semakin besar dan runyam dan juga lebih rumit lagi? Kan begitu pemirsa. Dan ini ada sebuah fakta di mana ada netizen yang datang sempat ke channel Padukan Gaul, di mana dikatakan rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja di ujung tanduk perceraian, di mana dikatakan kepada kami bahwa sang suami sendiri sekarang ini sangat jauh dan melenceng, di saat sang suami ini mendapatkan seorang guru yang konon katanya guru sejati. Dari hal itulah sang suami mulai sangat jauh terhadap keluarga dan juga terhadap anak dan istri yang ada di rumahnya. Dan seperti kalau kita sebagai manusia yang sering menyimak dari channel Padukan Gaul bahwasanya ciri-ciri guru sejati itu seperti apa sebenarnya sudah dibuka sedikit kisi-kisinya. Namun hal yang sebaliknya dialami dari netizen ini sendiri itu sangat berbeda sekali dengan apa yang Anda simak dari konten beberapa waktu yang lalu, di mana banyak diperintahkan kepada orang yang mengalami kekacauan rumah tangga ini untuk menjalankan lelaku-lelaku. Dari hal itulah yang akhirnya membuat semakin jauh
dari rumah tangganya untuk bisa kembali utuh normal. Dan juga apa sih poin-poin di kesempatan ini dan bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga dengan baik dan lebih-lebih harmonis dengan keharmonisan yang sebenarnya dalam rangka taat pada Allah, bukan suatu harmonis yang hanya rumah tangga itu bisa dinikmati di dunianya saja. Dan memang kami di kesempatan ini yang jomblo, yang memang belum berumah tangga, namun pada posisinya sekarang ini memang kami yang memang mendapatkan amanah untuk menguak dari sisi gaibnya perihal hancurnya sebuah rumah tangga dari netizen kami ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas. Sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, siap. Siap. Mungkin itu pemirsa, dan dari narasi saya akan saya tambah sedikit bahwasanya perlunya berhati-hati di saat kita bertemu dengan sosok-sosok tertentu yang mungkin bisa dianggap sebagai seorang guru sejati karena dengan kepandaian atau keilmuannya. Karena apa? Jika memang dia sebagai guru sejati, maka dampak positiflah yang akan dirasakan. Namun jika dia guru yang tidak sejati atau tidak guru yang sebenarnya, maka hal buruklah yang akan terjadi. Itu ya mungkin perlu saya tambah sedikit. Mohon izin, mohon doanya, semoga di kesempatan ini pemirsa bisa dikuak secara mendalam, mendetail, dan bagaimana solusinya sebagai seorang manusia dalam menghadapi sebuah permasalahan rumah tangga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon izin, mohon doanya, semoga lancar semuanya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini katanya tambah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya terkuat yang berpengaruh buruk dalam jasad orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang membuat masalah rumah tangganya semakin hancur, dan juga hubungan dengan sosok yang dianggap dia sebagai guru sejati. Salah satu gap yang terkuat ketarikan saya. Aduh, panas. Aduh, jangan saya disakiti di sini. Siapa yang menyakiti kamu? Kenapa saya di sini langsung dikebuki semua? Aduh. Nah, memang kamu dari mana? Kamu golongan apa? Ya. Siapa? Saya dari luar tempat ini. Terus? Saya mendampingi seseorang. Di mana lo orang itu sering datangi orang-orang pintar dan menjalankan sebuah amalan. Oh. Ya. Jadi begitu. Ya. Ingat resikonya kalau kamu berdusta ataupun kamu berpura-pura, tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, ini berbahaya ini. Orang yang saya ikuti sering saya tipu. Kenapa saya ada peraturan seperti ini? Berarti kamu sering menipu manusia kalau begitu. Kerjaan saya kan menipu manusia. Memberikan mata batin, memberikan gambaran-gambaran masa depan. Itu tugas saya. Supaya orang itu nanti kejadian masa depan tahu. Kejadian itu terjadi, semakin dia percaya, ilmunya semakin tinggi. Jadi malah begitu toh ternyata. Ngomong-ngomong kamu tahu saya golongan apa ini? Kamu golongan apa? Saya mau jadi iblis. Sekarang saya siluman. Kamu ini siluman? Siluman yang tidak sembarangan ini saya. Dan terus siluman apa? Saya bisa berubah-ubah wujud. Terus? Tergantung keinginan saya. Bisa menjadi siluman harimau. Bisa menjadi siluman ular. Bisa menjadi terbang saya juga bisa. Coba aja berubah di sini depan saya.
Coba terbang jadi jin pohon pisang. Aduh. Saya ini sudah lama menjadi siluman, mau jadi iblis. Kenapa kamu kembalikan saya lagi menjadi jin lagi? Ya, saya nggak tahu. Kembalikan lagi biar saya garang, biar saya sangar dan menakutkan. Ya, kembali lagi. Saya paling suka menjadi macan. Macan. Ya. Macan apa kucing? Macan. Kalau saya mengendalikan manusia, matanya itu melotot. Takut. Jadi menambah daya wibawa manusia. Iya. Oke, begini loh maksud saya. Tadi saya hanya bermaksud menarik atau menghadirkan gaib yang membuat permasalahan rumah tangga dari seorang manusia. Kok kamu kenyataannya yang ketarik ke sini? Ya, itu kerjaan saya, ulah saya itu. Kamu Apa? dari mana? Saya masuk dan tubuh itu membuat masalah itu awal mulanya dari mana dan kayak apa proses-prosesnya? Ya. Saya terundang ketika orang itu datangi orang pintar, diberikan sebuah amalan. Wirid-wirid yang dia bacakan. Orang pintar? Ya. Orang pintar yang dianggap dia guru sejati itu? Guru, ya. Guru yang bisa membimbing dirinya, mendapatkan kekayaan lebih banyak daripada orang lain. Astagfirullah. Situlah dia menjalankan amalan dari guru itu. Dia jalankan dengan keyakinan sepenuhnya. Dia tidak peduli dirinya nanti kayak apa. Dia yakin saja. Disitulah saya masuk dalam jasadnya, membantu supaya wirid-wiridnya dijalankan lagi, lebih yakin lagi. Oh, berarti kamu ini nggak berasal dari santet orang lain nggak? Bukan, saya terundang. Saya suka manusia seperti itu. Oh, terus kalau kamu dicurigai sebagai yang berasal dari santet, itu apa imbas dampak bagi manusia mencurigai tadi? Dampaknya banyak. Ya nanti semakin banyak energi negatif dalam jasadnya. Terus? Ya nanti akan mempengaruhi negatif supaya dia ngeluh sedikit-sedikit sakit kena santet, kepala pusing kena santet. Apa itu? Jadi hal itu malah akhirnya membuat celah-celah lebih besar. Iya. Oke. Ya, memang santet itu ada. Cuman kan ya tidak semuanya langsung ke santet begitu ya. Iya. Terus kamu sendiri kan dari dukun atau dari guru sejatinya pindah ke dalam jasadnya gitu. Pindah prosesnya itu dengan cara lelaku dulu sang orang itu. Ya. Loh, bukankah manusia kalau menjalankan lelaku konon katanya kan semakin dia itu tenang, anteng, taat, istiqomah. Betul sekali itu. Namun ini kok malah tambah gonjang-ganjing kehidupannya. Ya kenapa seperti itu? Kenapa? Ya. Karena dari gurunya itu sendiri mengajarkan amaran itu kepada orang yang ya bisa dibilang murid itu. Untuk supaya nanti kehidupan di dunia tentram. Itu memang benar. Saya membantu segala kehidupan di dalam kehidupannya. Cuman saya membantu sedikit. Saat ini dia mau ya keluarganya saya kocar-kacirkan. Dia nanti mau ya cari pendamping hidup lagi. Loh, bukankah dia udah punya istri yang cantik, kok malah masih cari istri lagi? Saya tutup-tutupi. Saya bikin dia tidak suka dengan istrinya. Bahkan dia berhubungan di istrinya itu membayangkan orang lain. Loh, apakah hal itu bukankah hal yang keliru dan mungkin imbasnya pun nanti dosa kah? Dia berhubungan sama istrinya membayangkan orang yang dia sukai. Bahkan artis-artis Japanese atau hal apa gitu. Yang lebih cantik daripada istrinya. Pelonto kamu. Kamu itu gimana? Ya itu akibat dari kodamnya dia sendiri. Mempengaruhi negatif. Bisikan-bisikan itu tidak terbundung dalam hati dan pikirannya. Makanya timbul seperti kelakuan seperti itu. Jadi begitu. Dan terus kalau udah sampai seperti itu, kan manusianya kan masih nggak tersadar dan bahkan masih menganggap apa yang dia lakukan dengan lelaku tirakat-tirakat yang dikerjakan, itulah tirakat yang akhirnya membawa dia kepada titik kemuliaan tinggi dan membawa daripada sebuah kemanfaatan bagi rumah tangganya. Namun ternyata berbalik 180 derajat. Ya. Lalu bagaimana manusia menyikapi hal ini? Apakah nanti akan semakin tidak tersadar gara-gara pengaruh kamu terus?
atau manusia itu tiba-tiba di kemudian hari akan tersadar, atau semakin dia baik sih dari laku-lakunya yang dikerjakan? Ya dilihat dulu dari manusianya. Semakin di dalam hatinya nafsunya menggebu-gebu memburu sebuah keilmuan dari gurunya itu tadi, semakin dia jalankan, semakin diyakini terus menerus, dampak negatif ya kan menunggu ke depannya. Baik itu kocar kacir semua kehidupannya. Sekarang sudah banyak, tidak hanya orang itu saja sebenarnya. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Saya mau merokok. Merokok. Ini rokok di depan melengkap. Kamu sakti sekali kamu. Yang bener lah. Ini rokok hitam coklat kesukaan saya ini. Saya itu nggak sakti kok. Saya ini bodoh, lola, lolo, tola, toleh. Amlo senangnya muji-muji. Kalau saya dipuji itu malah keplonto gitu loh. Saya belum merasakan rokok seperti ini ya. Terus ini siluman. Orang menganggap sosok ya selama ini bisa bertutur kata baik dan seolah-olah bisa memberikan nasihat-nasihat baik, lalu dianggaplah sosok itu mungkin dianggap sebagai sosok guru sejati, kan begitu, karena memberikan arahan-arahan tertentu. Namun saat dikerjakan malah imbasnya semakin hancur keluarganya. Apakah itu benar guru sejati atau guru-guru yang tertipu atau guru kayak mana sih? Ya tertipu sangat jauh itu. Terus tersesat sangat jauh. Kenapa dia biasa? Dia menganggap dirinya guru sejati. Karena dia punya banyak ilmu, didatangi banyak orang untuk membutuhkan dari kemampuan dirinya. Dia menganggap guru sejati karena dia mempunyai kemampuan yang lebih daripada orang lain. Jadi begitu halnya. Ya. Oke. Lalu terkadang manusia juga sangat menyukai daripada sebuah kata-kata mutiara emas dari seorang manusia yang tiba-tiba dengan kemampuan ilmunya mengutarakan nantinya, kamu lo ini, kamu lo begini, kamu begini. Kata-kata emasnya kan keluar, lalu manusia kan timbul rasa suka. Lalu dari hal itu sendiri, apakah cara itu yang digunakan dari golongan kamu untuk menipu dan menyesatkan manusia, di mana manusia menganggap manusia yang tadi itu sebagai guru sejati? Ya, lebih mudah menipu manusia dengan iming-iming seperti itu. Diming-imingi, baik itu nanti ke depannya akan sukses maupun dari turunan orang-orang utama itu, paling utama itu untuk menyesatkan manusia. Dirinya dalam hatinya bangga, maka dia mengejar sesuatu. Jadi begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Biarkan, kamu tidak usah campur orang-orang seperti itu. Biarkan dia tersesat lebih jauh lagi. Ya itu hak kamu. Terus ini, tidak enak rokoknya, saya singkirkan. Ini ganti rokok lagi depan. Kenapa ini rokok putih-putih ini? Pocong atau apa putih-putih? Apa lontong? Kalau lontong warna hijau. Ya ini lebih ringan nih. Oke. Terus ini siluman. Proses kamu membuat masalah keluarga hingga seorang suami itu nggak sampai sadar, masih saja menjalankan lelaku, bahkan perceraian atau rumah tangganya itu di ujung tanduk. Itu caranya kayak apa sih yang kamu kerjakan? Ya, saya akan menempati jasadnya di dalam kepala. Otomatis saya yang mengendalikan dari pola pikirnya itu sendiri. Ya saya buat kacar-kacir itu akibat ulah saya sendiri. Jadi begitu, kamu menguasai pikirannya, lalu pikirannya kamu... Ya itu terserah saya mau bertindak seperti apa. Saya mau sesatkan lagi dia. Wih, apa gak kasihan? Biar tersesat lebih jauh lagi. Dia membayar lebih baik kepada guru sejati dirinya. Biar apa? Biar lebih berlipat-lipat daripada yang dia bayarkan kepada guru sejati. Astagfirullah. Seperti judi. Tapi guru sejati ngomong-ngomong, saat sang manusia ingin belajar dengan sosok guru sejati, apakah mengeluarkan uang, mengeluarkan hal-hal yang bersifat materi sih?
guru sejati yang asli. Ya tidak. Emang kamu tahu cirinya? Dikit. Kayak apa? Ya ketika orang itu belajar dengan benar-benar guru sejati, nanti dampak positif yang akan didapatkan ketika mengikuti guru sejati itu, imannya itu tambah kuat. Apabila dia mengikuti terus-menerus, nanti kan diajarkan bagaimana tata cara yang benar, ibadah yang benar, apapun yang dijalankan itu benar. Nanti ya tidak sakit-sakitan, rumah tangga tidak kocar-kacir, semua tercukupi karena mengikuti guru sejati, guru yang benar-benar gitu. Oh, jadi begitu ya? Apa saya berbicara lebar seperti ini? Wah, suka saya. Kamu nggak suka? Nggak. Jadi semakin suka. Wah, kamu jangan memaksa saya. Saya itu tidak suka dipaksa. Siapa yang memaksa kamu? Pede aman kamu loh. Terus ini, terkadang kalau manusia mengalami banyaknya permasalahan itu kan datang kepada manusia yang alim, yang di dunia manusia itu dianggap manusia itu mampu lah dengan segala kemampuan ilmu maupun kemampuan batiniahnya atau kemampuan tertentunya. Apakah hal itu nanti akan menjamin masalahnya bisa selesai atau tidak, atau malah semakin jauh? Dan bagaimana untuk membedakannya, meminta bantuan kepada manusia yang bagaimana sih seharusnya manusia itu kalau jika terkena masalah? Enak sekali nih rokok ini. Saya tidak mendengar kamu. Oh lah, ploto kamu itu. Manusia kan kena masalah ini, contoh yang kamu ikuti, keluarganya kocar-kacir. Nah kadang kan manusia itu ingin mencari solusi dengan cara apa? Datang kepada orang-orang yang dianggapnya pinter, dianggapnya mampu, dianggapnya alim di dunia manusia. Apakah itu cara-cara yang memang benar dikerjakannya, atau justru juga akan membuat petaka bagi dirinya? Ya, seperti orang ini ya salah, itu salah besar. Kenapa? Dia mendatangi sebuah guru yang salah. Kalau ya dia kan ya baru 1 tahunan dia mengikuti yang dianggap orang guru sejati. Dia mengikuti sebuah arahan dari guru sejati yang palsu itu. Kenapa? Banyak yang timbul masalah-masalah ke belakang dari amalan-amalan, tirakat-tirakat yang dilakukan guru sejati itu ya guru sejati yang palsu. Ya kalau dia benar-benar mengikuti seorang guru, kehidupannya ya ke depan akan membaik sedikit demi sedikit. Kalau semakin buruk, dia harus memilah dari guru sejati yang dianggap guru sejati itu. Ya cari saja sampai dia menemukan guru yang sejati yang tepat dan benar, itu saja. Oh, jadi begitu ya? Oke. Sebenarnya amalan itu tidak penting. Kamu kan siluman, ngomong-ngomong ini tak ajak. Ajak apa? Mau nggak kamu diajak Islam? Islam. Saya hanya mendengar, cuman saya tidak menjalankan. Loh, kamu tahu dengar Islam? Tahu. Dari mana? Ada juga golongan jin Muslim pernah berkata kepada saya. Oh, berarti jin dengan jin walaupun fasik dan Muslim itu kadang bercengkrama juga. Nggak selalu perang begitu. Ya tidak berdekatan. Kalau berdekatan ya langsung perang. Jauh-jauh bicaranya berarti. Ya. Kok bisa begitu ya? Ya itu kan seperti manusia itu. Manusia ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang jelek itu dinasihati yang baik. Oh. Jin ya seperti itu. Mau nggak kamu diajak Islam? Capek nanti. Buat Kata kebaikan siapa? terus. Kata siapa? Saya tidak bisa berbuat baik terus. Memang perbuatanmu apa? Saya buruk terus. Jadi kalau manusia buruk terus perbuatannya, itu kamu yang mempengaruhi salah satunya. Ini coba kamu rasakan. Dengan izin Islam yang berjalan iman Islam, masuk juga. Semakin dalam, tambah dalam, semakin dalam. Hijab-hijabnya hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin jauh.
otomatis menembus daripada lapisan-lapisan hati dari dalam tubuhmu seluruhnya, makin tembus lebih dalam. Shallallahu alaihi Muhammad. Gimana? Saya harus ada yang mengajari nih. Saya tidak tahu apa-apa. Ya, nanti diajak. Mau apa tidak tergantung kamu. Sebenarnya enak ini sebenarnya. Ini seperti saya dulu. Tundang semua pasukanmu. Keilmuan saya sengaja hilang ini. Tidak. Panggil semua. Perlu perlawanan kalau saya memanggil. Kamu jadi yang terkuat. Setampal sang Hyang Nur Cahaya Nirwaning masuk. Yang mau diajak itu diajak sekalian. Ya, otomatis saja. Yang mau sini. Ada di kepalanya. Banyak yang mau kalau di kepala, tidak kalau di dalam. Yang mau lain. Semua. Sini. Sudah semua. Banyak yang buka menolak. dedenya. Yang menolak itu bukan urusan saya itu. Ya nggak apa-apa. Yang mau aja. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah masuk dan iman Islam semuanya masuk. Jika berdusta pura-pura kemudian akan masuk meledak terlempar seluruhnya. Semua syarat Islam dan secara ibadah lengkap dengan izin Hyang Nur Cahaya semuanya masuk. Kembali dari beliau sang Hyang Nur Cahaya Nirwan dan seluruh ilmunya lengkap. Pengobatan perang itu semuanya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke wujud asal semulamu, perjanjianmu dengan sosok orang yang difoto semua terputus. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembalikan yang pernah kamu ambil, kembali ke jin lagi, otomatis menjadi jin muslim yang kuat. Ada yang masih siluman. Ya masih siluman, otomatis kembali semua kepada hakikat penciptaan awalnya. Sallallahu alaihi Muhammad dengan izin Hyang Nur Cahaya Sallallahu. Terputus semua rantai-rantainya. Dengan iblis terputus. Sallallahu. Sudah semua. Teram itu bersihkan pengaruh-pengaruh di akal, di hati manusianya itu bersihkan semua yang kamu tinggalkan. Kamu punya kekuatan tinggi, terupgrade semua keilmuanmu. Ya, ambil semua, bersihkan. Ya Allah, seluruh racun dan pengaruh di dalam terikat semuanya masuk ke dalam naga jalan. Semua
bersihkan. Ya, langsung dibuang neraka jahanam. Itu ada yang terikat itu, dia tidak bisa lari. Kamu nyaga ilmu lebih tinggi, tarik langsung dilempari semuanya. Ya. Semua. Tuh, sudah itu. Sudah. Berikan power positif tuh, mintakan. Ya Allah. Ya. Kembalikan bagian tubuh orang-orangnya udah semua. Rekatkan lagi hubungannya antara suami dan istrinya. Ya. Masuk dalam hati dan juga kepalanya. Semuanya tersambung kembali. Netral. Ya. Ya itu sudah. Sudah semua ya? Sudah. Benar. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon otomatis dikembalikan utuh dari orang semua. Dan pengaruh-pengaruh daripada guru-guru sejati otomatis hancur. Terputus dengan gurunya, dengan siapapun yang berpengaruh, guru yang mengarahkan hal buruk. Sallallahu alaihi wasallam. Terus pesanmu apa supaya dia normal, nggak mengikuti guru yang menipunya? Ya. Pesan saya kepada orang yang pernah saya ikuti dulu, jangan terpancing, jangan terpancing iming-iming dari sebuah amalan dari gurunya yang dulu itu. Jangan terpancing dan jangan dilakukan lagi. Karena dampaknya apa? Dampaknya yang dirasakan itu, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri maupun dari keluarganya sendiri. Dia sudah dikendalikan dari golongan iblis dan juga golongan siluman maupun jin. Dan pandang bulu, dia tidak punya pemikiran positif sama sekali. Negatif semua yang keluar dari tingkah lakunya maupun pemikirannya sendiri. Oh, terus untuk umum, untuk orang-orang umum, terkadang jika menghadapi yang namanya kekacauan rumah tangga, kadang kan manusia suudon pada orang lain lah, atau berprasangka buruk kepada orang lain lah. Itu apa sih yang perlu dilakukan manusianya? Apakah perlu melakukan hal-hal seperti itu hingga akhirnya nanti pun mungkin mereka mendatangi dukun atau orang pintar untuk meng-cross checknya? Itu bagaimana menyikapi? Atau mungkin mereka mengira halnya itu terkena santet lah? Apa pesanmu secara umum bagi manusia yang sudah berumah tangga yang memang jika terjadi hal seperti ini? Ya, santet memang ada, cuman ya jangan pikir berlebihan. Jangan dibesar-besarkan begitu. Ya, untuk permasalahan-permasalahan rumah tangga ya baiknya didiskusikan lagi sama suami istri itu. Nggak usah berpikiran negatif, cukup dijalankan saja apa yang apa perintahkan kepada dirinya. Dan itu saja. Oke, udah itu pesanmu ya. Ya. Semoga nanti paham dari orangnya dan kembali lagi normal menjadi manusia pada umumnya, membina rumah tangga kan gitu. Dan lebih-lebih pesan khususnya untuk memutus hubungan dengan sosok guru penipunya. Seperti yang kamu sudah sampaikan tadi, diputuskan saja hubungannya begitu. Ya, tidak usah mendekati. Karena kalau dia mendekati, dia pasti diiming-imingi lagi. Namun untuk melawan ketakutan-ketakutan di tubuhnya itu dengan cara apa manusia itu? Kadang kan takut dengan untuk meninggalkan guru-guru yang menipunya tadi. Ya memang ada beberapa yang mengancam kamu tuh tidak taat pada guru. Ya kalau dia gurunya mengancam seperti itu, dampak yang dia rasakan kejelekan-kejelekan semuanya, kesialan-kesialan ya tidak usah taat pada guru yang seperti itu. Itu guru sejati yang palsu, guru yang sejati yang menipu. Oke, terima kasih banyak. Silahkan kamu berjuang di luar ya sebagai jin. Gimana? Nih, saya mohon dengan izin Sang Nur Cahaya Nirwana Premati Kasih Masuk.
Oh, Sudah. ya nanti saya putus. Silahkan kamu keluar. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya dialog kami mengenai perihal dari sosok manusia yang sedang menemui masalah rumah tangga, dan di mana itu ada sangkut pautnya dengan sosok yang dianggapnya sebagai guru sejati yang ternyata berpengaruh lebih buruk bagi kehidupannya. Dan sebagai manusia yang dibekali dengan hati dan akal yang jernih, kita pun perlu daripada yaitu menjauhi hal-hal yang dimana secara sadar jika kita paham, maka kita perlu menjauhi yang dimana orang-orang seperti yang kita anggap sebagai guru sejati, ataupun daripada perilaku-perilaku kita yang menyimpang, itu pun perlu kita benahi. Sehingga apa, jika kita telah paham sampai di titik itu, maka nanti insya Allah pun akan dibukakan daripada permasalahan-permasalahannya. Dan semoga yang memang selama ini berdoa memohon kepada Allah ingin dipertemukan dengan sosok guru yang sebenarnya atau guru sejati, semoga saja dimudahkan dan juga dilancarkan daripada apa yang memang sedang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dari konten ini bisa menjadi pengingat kami maupun para pemirsa bahwasanya ketika kita memiliki masalah apapun, kembalinya pun bukan kepada manusia namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Jika ada sebuah kebaikan kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.